Chill. Oke, halo semuanya, kembali di channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali ke teman untuk membahas Kamen Rider Gabu episode 24. Yang pastinya untuk episode kali ini akan menghadirkan dua form terbaru teman, yaitu adalah Kamen Rider Valen Chocold dan Kamen Rider Gav Blizzard Sorbet form alias super form yang sepertinya tidak ada fase-fasean ya teman ya. Yang ada fasenya itu nanti akan ada di final formnya, yang pastinya akan dimunculkan di episode 30-an ya kan, mungkin 38 atau di bawah atau di atasnya kan ya. Jadi kita kembali teman, di sini masih ada momen kejar-kejaran kan ya, dimana si Gav menggunakan si Furukan baginya itu ya kan, sama si Bitter Furukan baginya ini kan ya. Itu juga kejar-kejarannya cukup menarik ya teman ya, dimana masih dengan fightnya yang cukup oke ya. Jadi kayak ada tembak-tembakan di atas gedung gitu ya, terus kayak kejar-kejaran di jalanan gitu ya, sampai si Shomanya pun juga kalah gitu ya dalam pertempuran ini. Dan juga dia langsung dikena ulti ya sama mode cannonnya kan. Jadi ini kalau si Bitter ini tuh dia kayak dibikin lebih lebih wild gitu ya, karena ya ini kan kalau si Gavin biasa kan itu ditegain gitu ya, ini dilebarin ya. Jadi kayak sama kayak sifatnya kayaknya, dimana sifat Bitter Gav itu agak luas. Jadi walaupun Bitter Gav ini tuh nggak masuk ke mode formnya dari Gav Furukan gitu ya, yang dimana kayak atau Gurukan ini gitu ya. Jadi kan kalau Gav Gurukan itu kan emang kayak robot gede banget gitu ya, dimana kalau mungkin dibikin visi Bitter Gavnya mungkin lebih keren kali ya, kayak warna hitam terus ada kayak dorsodanya gitu ya. Ya cukup dua warna aja itu udah mewakili gitu ya. Jadi karena ini ya dia juga bisa gitu ya, di setiap varian Bitter Gav itu bisa menggunakan atau memaksimalkan ya form-form yang ada di Kamen Rider Gav ini gitu ya. Jadi siapa tahu nanti ada yang varian Gav bisa pakai Keiking gitu ya, siapa tahu gitu ya, Keiking, atau nanti tiba-tiba bisa pakai form lainnya yang lebih kuat lagi gitu ya. Terusnya kan ada si bagi-bagi stick, ada juga Burei Cookie ya teman ya. Jadi kita tunggu teman untuk kedepannya ya. Nah pastinya ini dia teman untuk momennya dimana Sachika ini pun juga mengetahui ya Shoma itu juga lagi terkapar di situ ya teman ya. Dan dia juga mungkin sudah tahu gitu ya, kalau misalkan ya ini kan adalah Shoma yang asli gitu ya, dan semua yang udah ya ceritakan soal dia adalah Kamen Rider itu pun juga udah dikasih tahu kan ya, walaupun dia kayak ya ceritanya pun juga sambil masih murung gitu ya, soalnya mungkin dia belum ceritain semuanya juga tentang si Hanto ini, karena dia juga masih ada konflik lah gitu ya, masih ada masalah sama Hanto ini. Dan bener aja teman, ternyata ya si Shoma ini juga sebenarnya ya itu dikasih mungkin Sachika ini kayak dikasih tahu gitu ya sama si Shoma ini soal dia adalah Kamen Rider ini. Tapi karena dia juga tahu kalau Shoma ini masih ada masalah, jadi dia juga kayak bilang tuh, aku ini cuma menduga aja loh gitu ya, Hanti gitu ya. Jadi dia oh ya udah gitu ya, dia juga bilang kayaknya jangan bilang aku dari aku ya untuk panggilan ini gitu ya. Si Hanto kan dia lagi mantau si Peter Gav ini gitu ya, dan dia juga mau ngurusin si monster yang lagi di cegat gitu ya sama si temannya ini gitu ya. Jadi pastinya sudah pasti ya ini momen si Valen pembalasan arc-nya ini juga kita patut tunggu. Tapi sebelum itu saya juga penasaran ya teman, gimana ya kalau untuk Junko Kimura ini tuh menyelesaikan ya konflik dari si Kamen Rider Gav ini dan juga Valen ini gitu ya. Karena ya Stormer aja masih belum dikulik ya kan, Rango aja kayaknya udah nggak dimunculin lagi ya temen ya. Sejak kapan tuh ya, episode 20-an ya, itu kan ya terakhir kali karena si Rango ada, terus Grota paling terakhir ya episode 20 juga gitu ya. Terus 21 sampai 24 ini 4 episode ini tuh nggak ada ya temen ya, bahkan Nif pun juga nggak disorot lagi gitu ya. Jadi lebih-lebihnya itu ke Dente doang gitu ya. Jadi ini masih ke arah kayak gimana sih untuk flashbacknya doang gitu ya. Jadi kita juga harus tahu juga kan bagaimana untuk konflik dari Stormer ini ya kan, ketimbang dari konfliknya Hanto sama Shoma ini ya kan ya. Ya kalau sampai lama-lama kayak Lupin sama Pato ya mungkin sebenarnya bagus ya temen ya, cuman feelnya jadi kayak kurang kerasa aja gitu ya, kayak kurang gitu ya, kurang motivasi ini ngapain gitu ya. Malahan lebih bagus konflik manusianya ya kan, daripada konflik musuhnya gitu ya. Jadi itulah yang membuat kayak
ya semoga aja Joko Komuro ini kalau mau buat tema kayak ini pun juga ya pentingin musnah juga dong ya, soalnya kan episode 2 3 pun juga sebenarnya udah oke lah temannya, dimana untuk flashback ini kan ada si Ranggo gitu ya, si ibunda hantu juga dijadikan eksperimen yang nasibnya sangat tragis itu ya temennya. Jadi ya kita harus tahu juga kan bagaimana prosesnya itu mungkin bukan hanya cuma dilarutkan dalam cairan asam itu aja gitu ya, jadi ada cara lain yang lebih parah dari ini mungkin ya. Jadi kita tunggu aja ya teman ya, karena ya tahu juga kan ya artinya dari hantu ini juga bukan sekedar ibunya doang gitu ya. Kalau misalkan udah sama Granuto itu ya, kata-kata Granut di kepala tuh kayak langsung gitu ya diibaratkan sebagai musuh ya kan ya dalam dirinya hantu ini gitu ya. Jadi pastinya si hantu ini juga langsung ya kan ya mencari Grant lagi dan seketika menjadi sosok ibu ya temannya, atau sosok kakak ya, sosok kakak yang perhatian untuk saat ini. Dan pastinya juga hantu udah datang ya teman ke lokasi di mana si temannya ini juga kasih tahu gitu ya. Jadi ini kayak di suatu tempat pekerja laut gitu ya teman, kayak di dermaga situ ya. Jadi ya kayaknya juga mana yang udah nyadar gitu ya soal si teman ini juga kayak disogokin duit gitu ya sama si pak bos ini yang ibaratnya mungkin bosnya dia gitu ya. Jadi ya pastinya juga ternyata si penjaga apa ya warung apa ya makan itu ya menjebak dia gitu ya. Jadi pastinya juga si hantu juga kan udah kayak di apa ya ibarat tuh mau dikasih tahu kan ya apa-apa tentang dia itu kamar atau apa gitu ya. Jadi dia juga seperti ya entah mau diapain gitu ya. Dan kayaknya ini pertama kali nih kita ngelihat ada satu karakter ya seperti hantu ini yang terjebak, dan jebakannya itu bisa dibilang ya bikin wow ya. Jadi kayak apa ya, jebakan squid ini tuh kan kayak disemprotkan ya temennya atau kena si hantu ini kan, tapi cairan dari si tentakel atau squid itu yang bikin keras gitu ya. Jadi kayak nggak bisa digunain kan si Fallen Buster-nya gitu ya. Jadi kayak langsung bermandikan tinta hitam ini gitu ya. Jadi betul-betul pertama kali ya temennya kayak wow, ini kayaknya apa ya, ibarat tuh menampakkan sisi ibaratnya tuh sisi apa ya kita bilangnya ya, sisi rusuhnya lah kita bilang ya. Soalnya apa ya, kayak si tembakan sisku ini kan kayak betul-betul tak terduga gitu ya. Jadi bahkan ya temennya ini juga ya langsung di depannya si hantu lagi ya, kayak ditunjukin nih duit dari Pak Bos nih ya ternyata si Pak Bos ini juga adalah si Kranyut yang ternyata ya dia punya dendam sama temennya yang di episode 6 ya, si apa Granut Lendir itu ya temennya. Jadi dialah yang ibaratnya tuh melanjutkan lagi apa ya kayak dendamnya dia kan ya untuk ke hantu ini gitu ya. Jadi si temennya pun juga tahu kan ya apa-apa aja dia tuh soal Kamen Rider, dia itu seperti apa ya kayaknya, dan dia tuh punya Pak Bos atau apapun itu gitu ya yang ibaratnya udah dimakan sama si Granut ini ya. Nah ini kebalikannya ya kan, di mana si Pak Bos ya atau teman Pak Bosnya ini maksudnya temen si Granut atau si Pak Bos ini tuh yang jadi Granut gitu ya, itu mau incer si hantunya gitu ya. Jadi betul-betul luar biasa gitu ya. Jadi langsung di apa ya disiksa lah karena si hantu ini sampai si kondisinya pun juga berendam di situ ya. Nah akhirnya juga ketahui teman bagaimana apa ya kayak Dente ini tuh seperti apa gitu ya, karena katanya Dente itu udah nyesel gitu ya, udah nyiptain makanan Dark Snake ini. Kayaknya bukan nyesel sih ya, tapi maksudnya nyesel tuh karena udah kerjasama sama Zoom ini gitu ya. Ya sebenarnya kalau misalkan Dark Snake itu gak tercipta pun ya dia kan ibaratnya gimana ya, dia kan buat snack biasa aja kayaknya buat para Kranyuto ini, atau ibaratnya buat manusia juga mungkin bisa kali ya. Yang mana juga dia kan udah keluar kayaknya dari dunia Kranyut itu dan juga nggak ada terlibat lagi dengan si dunia Stormmark itu, tapi ya dia juga bisa mendapatkan makanan yang enak lah di dunia manusia ini gitu ya. Jadi okasi yang ibaratnya diterima si Dente ini kan ya bukan berasal dari si dunia Kranyutnya, tapi memang dari dunia manusia itu gitu ya. Ya ia rasakan sendiri, makanya juga dia apa ya betul-betul bedah gitu ya maksudnya betah ya di dunia manusia ini, karena dia juga bisa tahu gitu apa sih yang manusia itu rasakan kalau misalkan makanan manis itu
dicoba atau dimakan sama mereka gitu ya, atau memang nanti ya kecanduannya itu ya ini banyak juga yang bilang ya ini kan udah kayak pengaruh sesuatu lah gitu ya yang bikin kecanduan ya, saya nggak perlu sebutkan ya teman ya, yang pastinya sesuatu yang membuat kecanduan itu bakalan berakibat fatal. Yang pastinya kali ini juga dia dititipkan ya teman ya sama suatu handphone ya, karena itu Gafone. Jadi ini entah handphonenya Soma atau mungkin dia buat satu lagi ya teman ya. Jadi kalau buat satu lagi ya berarti ya ini kan sesama Granito gitu ya, dimana kalau untuk Soma ini tuh dia bisa nge-scan juga kayaknya, nge-scan pertarungan. Mungkin sih ini kan buat si Framnya juga gitu ya untuk scan pertarungan juga. Nah pastinya ini juga ada si Peter Gaff juga teman yang lagi merusuh di depan orang yang lagi jualan es krim ya teman ya. Jadi pastinya dia juga tetap merusuh terus ya teman ya untuk kali ini, dan juga Shoma aslinya datang gitu ya untuk menghadapi si Peter Gabu ini. Gimana ya, mungkin bagian ini mungkin kayak tiba-tiba Shoma tuh kayak apa ya, pas yang ngomong kokoa gitu ya, jadi kayak kokoa gitu ya, tiba-tiba kayak naik gitu ya temen ya, mungkin sedikit bukan detail sih ya, kayak tiba-tiba kayak suatu hal yang bikin kaget gitu ya. Kayak kan memang kayak kokoa atau dunia ini sangat berharga gitu ya, aku nggak boleh kehilangan itu. Jadi tiba-tiba kayak kokoa gitu ya. Mungkin ini aktrisnya ya kan, si Nozomi itu mungkin kayak kaget kayak kokoa gitu ya, kayak oh. Jadi kayak ekspresinya tuh kayak kaget gitu ya teman ya. Tapi setelah di samping itu ya ekspresi dari si perannya ya itu memang sangat kebaca sih ya. Itu matanya tuh juga tetap ada kan ya, ekspresi apa kayak murungnya, ekspresi mentalnya itu lagi tertekan tuh masih ada gitu ya, jadi tetap bagus. Nah ini juga pastinya hantu udah 1 hari 1 malam ya itu kayak disiksa terus sama si Squid Girl ini, tapi ya ada yang bangkit ya temannya, si Choco ini berusaha teman untuk menggapai Fallen Buster ini dan langsung ya kan membersihkan diri, dan juga Fallen Buster pun juga dibersihkan ya, dan ya akhirnya ya hantu mendapatkan kekuatan baru yaitu Fallen Choco Form. Ya pastinya ini adalah suatu apa ya, upgrade form ya kita bisa bilang ya, upgrade form yang ibaratnya kalau kita bisa bilang juga ini tuh setara kayak apa ya, kalau mau bilang kayak Assault Wolf kayaknya nggak sih termnya. Assault Wolf itu lebih ke upgrade form, dimana itu kan langsung ke super formnya kan katanya Rampage Vulcan tuh katanya ya. Sorry, si Orthrus Vulcan tuh ya kan ya. Habis itu baru ke fine formnya Rampage Vulcan. Nah ini ya kan ya ibaratnya tuh lebih ke dark coklat lah ibaratnya ya, jadi model kan dark coklatnya kan ya, jadi statusnya sekarang itu berarti upgrade form lah gitu ya, karena kan Valen Frappe itu kan ibaratnya super formnya tuh ya kan ya, berarti mungkin antara episode 40-an ya kan ya, kalau misalkan dapat form lagi ya berarti itu jadi super formnya gitu ya Valen Frappe itu. Sementara kalau untuk fun formnya ya mungkin bisa lebih mewah lagi mungkin ya, kayak temanya mungkin kayak king kah atau gimana ya, kayak makanan yang betul-betul gede gitu ya, atau kayak makanan manis yang betul-betul ukuran tuh besar gitu ya dan mewah. Nah itu juga ya termnya matanya itu kayak ada carang hijau. Mungkin ini kenapa ada carang hijaunya, kalau kalian flashback lagi di episode 23 di mana ada seperti carang asam warna hijau juga. Nah bisa aja gitu ya untuk penciptaan dari si Peter Gaff itu melibatkan carang asam yang ini agak dark juga ya temennya. Mungkin carang asam itu dimaksudnya itu adalah dari sisa-sisa manusia yang udah dilarutkan, jadi ibaratnya dari ibunya hantu atau yang lainnya itu dijadikan suatu alat mungkin ya, atau suatu bahan makanan dark snake itu ya, salah satunya ini mungkin ya. Berarti cloningan Shomai dimaksud itu adalah ya dari korban itu juga pastinya ya. Jadi kayak sifat-sifat yang kayak anak-anak lah, atau sifat-sifat yang kayak suka beringas lah gimana gitu ya, yang kayak betul kayak bocil banget tuh ya, aduh udahlah agak dark juga ya temennya. Berarti ya itu ya kan di tengah tuh kan ada kayak hijau-hijau tuh ya kan ya, berarti itu kan mungkin bukan cuma kayak entah yang detail coklat hijau atau apapun itu gitu ya. Kalau kita refleksinya ke sana ya berarti agak dark juga ya. Oke lah, ini betul-betul bagus ya teman, karena si perubahan ini pun juga ada list-listriknya, dan kayak ini bakalan jadi kekuatan yang sangat OP lah gitu ya. Ini ibaratnya efeknya tuh ya entah uncontrol kah atau gimana ya, soalnya ini juga betul-betul lebih
brutal ya, kayak betul-betul mantap gitu ya. Jadi betul-betul dimaksimalkan sekali gitu ya. Nah, pastinya juga si Gav makin kesusahan juga teman untuk hadapinya, dan lucunya juga di sini kan Fram ya menyadari gitu ya kalau misalkan si Shoma yang sekarang ini juga ya lebih kuat dari biasanya. Terus juga ada si gurukan itu kan dia kayak nyangkut di kaca tutut itu yang lucu ya temennya. Nah, pastinya juga Sachika datang ya langsung bawa sudip ya. Jadi bisa dibilang juga dia langsung ibaratnya tuh langsung mau coba ngehajar lah gitu ya. Ini kayak Mei gitu ya. Tapi entah kenapa ya, Sachika itu ibaratnya mungkin bisa lebih baik gitu ya daripada Meisudo. Bukan berarti yang nggak bagus juga ya kan Meisudonya, tapi Meisudo itu juga bagus kok ya kan ya. Ya walaupun awal tuh emang agak gimana gitu ya, kayak berisik lah atau gimana gitu ya, tapi sebenarnya kalau misalkan udah diajak rapat atau ibaratnya ngomong empat mata ya itu masih oke lah gitu ya. Kalau Sachika ini emang karakternya udah kuat gitu ya, bisa membantu Shoma, udah ibaratnya tuh membantu orang yang kesusahan gitu ya, ingin mendoakan orang yang berbahagia gitu ya. Jadi intinya ya Sachika ini pun juga udah ada development karakternya cukup kuat gitu ya. Dari Shoma juga kan dia udah tahu gitu ya. Episode Sachika pun juga oke loh karena sama bibinya ya kan ya. Bibi apa tante lupa. Pokoknya episode Sachika tuh juga betul-betul membuat development yang cukup berarti kan ya, tanpa harus dia jadi rider. Ingat, jangan sampai, oke? Ya pada bilang, aduh, ini kapan nih ada film ridernya? Tenang aja ya guys ya, kalau nggak ada film rider ya berarti emang ini udah kayak build gitu ya. Build aja kan nggak ada film rider masih oke kok ya. Kalau misalkan ada film rider ya berarti antara episode 36 ya atau 30 ke atas ya. Ya semoga aja terbaru gitu ya, atau jangan-jangan Tante Grota dari film rider, atau nggak Shita balik ya kan jadi rider, kita nggak tahu lah gitu ya. Yang dimana juga di sini betul-betul kesusahan lah temannya untuk hadapinnya, dan utamanya Fram datang di sini ya untuk membantu. Nah, pastinya si Valen ini pun juga semakin semakin bos gitu ya untuk menghadapinya, dan betul-betul tak terkalahkan gitu ya. Dari sini pun juga sampai dibanting, dilempar gitu ya, sampai finishernya pun juga ini ya, dia kan kayak ngebalikin ke dinding gitu ya di depan muka, kayaknya itu kan ada si squidnya langsung ditembak depan muka, tapi bedanya ini langsung ibaratnya nyemburin coklat yang super duper banyak ya, jadi kayak banjir coklat gitu ya. Ya ampun, wadaw, brutal sekali ya ini si Valen ya. Sampai momen ini juga bikin kaget loh temennya, kayak seperti itu ya. Nah, pastinya juga di sini Sachika ya siap membantu Shoma mendapatkan form baru ya teman. Yang mana juga bilang, aduh ini kok kayak gini doang ya untuk dapetin formnya ya, beda dengan Keking, dimana Keking tuh ada story-nya gitu ya. Maksudnya story-nya tuh development-nya tuh dari 2 episode gitu ya. Jadi kayak dia buat kue gitu ya, atau ibaratnya juga bisa tahu gitu gimana gitu ya, itu dapat gitu ya, kayak hati ke hatinya sama Sachikanya itu bagus ya. Kalau ini mungkin ya entah awalnya emang kayak gini, kayaknya tiba-tiba kayak Sachikanya pun kayak langsung membeli es krimnya gitu ya, kan orangnya pergi gitu ya, kayak kabur gitu ya. Ya tenang aja guys ya, Sachikanya juga bayar kok ya. Tuh ya, lihat nih, dia kan ambil uang kan ya, jadi kayak langsung taruh di kasirnya tuh ya kan. Tenang aja guys, tenang aja ya, dia bayar kok ya. Yang pastinya juga langsung ditaruhin ya kan sekap es krim gitu ya, terus dimasukkan, nah, dan langsung gitu ya didapatkan untuk si Shoma ini kan makan gitu ya. Nih es krim nih kan ya, biar lebih baik gitu ya. Ya, pastinya juga si ibunya Shoma ini juga betul-betul mencari yang bikin menenangkan pikiran ya kan, dan bikin tenang gitu ya, itu ya dengan memakan ice cream gitu ya. Jadi memang dari dulu juga ya ibu Shoma pun juga pengen makan es krim gitu ya, yang bikin tenang gitu, ini kan lagi demam gitu ya. Dan setelah makan es krim muncullah Gochizo Ice Cream ya, alias Gochizo Blizzard Sorbet ini ya. Blizzard Sorbet yang pastinya kita lihat kan ya untuk debutnya seperti apa nih ya. Dia juga bisa kayak ini loh ya kan, punya tangan ya kan, tangannya kan dari krim gitu ya, jadi kayak menyilakan tangan gitu ya. Jadi pastinya langsung dipakai teman, itu ice gitu ya. Jadi suaranya pun juga kayak ada semburan es kayak gitu ya kan, jadi kayak suara kayak serutan es krim. Kalau kan tahu suara pas orang beli es krim gitu ya kan, kalau es krim keluar kan kayak
gitu ya. Jadi kayak ada suara atau hembusan hawa dinginnya gitu ya. Kan itu kan berbeda dari kulkas gitu ya, yang bikin dingin, manis dan lezat gitu ya. Jadi langsung gitu ya dibuka ikannya langsung kayak bali-bali bui ya. Jadi di sini juga langsung ada 7 kon es krim gitu ya. Untuk kali ini wah, bikin lezat gitu ya. Ini kayaknya kayak tempat ini deh ya, tempat cupnya itu kayaknya punya macam atau 7 cabang gitu ya temen ya. Jadi pastinya ya langsung kan ya warna-warni ini ya, yang dimana entah kenapa ya cukup creamy ya gitu ya, warnanya yang sangat creamy dan bikin lapar gitu ya, kayak makan es krim nih ya. Jadi betul-betul bikin kenyang. Kekuatannya bisa menyemburkan es ya kan, ini padahal kayak Elsa-nya Kamen Rider gitu ya. Jadi kayak semburin es ya kan ya, terus kayak betul-betul aksinya yang betul-betul mantap gitu ya. Terus dia bisa apa ya, dia esnya tuh bisa dimasukin ke pedangnya gitu ya. Jadi kayak serangan es gitu ya, tabasan es gitu ya. Jadi betul-betul bagus ya kan. Saya kan nggak lupa kan ya untuk rekam dan post ke videonya. Nah pas ini juga langsung ya kan ada ability bisa pakai Goji Speeder tanpa ya apa ya, mungkin dia harus manual lagi kan ya. Ini kayak bisa langsung summon kayak 5 Goji Speeder gitu ya, dan langsung di finishernya ini dengan apa ya namanya, kayak duri es krim ini ya, langsung dikasih apa semburan esnya langsung menghujam gitu ya. Bitter Gulf selesai gitu ya. Dan pastinya ini yang keren ya teman, dimana kayak ada pecahan esnya itu, jadi kayak ada siluet dari si apa Gulf Blizzard sorbetnya ini. Dan sudah juga teman, ternyata Blizzard Sorbet ini sekali pakai ya teman, jadi langsung meleleh gitu ya, jadi cepat cair juga gitu ya. Jadi pastinya ya selamat datang ya untuk Lucky ya, sudah sampai di Happy Party gitu ya. Ya pastinya dia juga akan menikmati masa-masa have fun-nya ya kan di Happy Party ini gitu ya. Nah pastinya ya akan kita tunggu teman bagaimana Hanto gitu ya. Kayaknya kalau Hanto ini tuh udah ada kekuatan yang kayak gini ya kan, bisa kalahin Granutnya sendiri. Kayaknya ini bukan apa ya, masa-masa dia tuh jadi anti hero ibaratnya ya. Jadi bukan jahat ya temennya, tapi dia betul-betul punya kekuatan untuk ya tidak melibatkan Shoma dulu gitu ya, karena dia tuh masih nggak apa jaga jarak lah gitu ya. Ya kan, dimana dia kan tahu gitu ya Shoma tuh nggak salah gitu ya, cuman ya ibaratnya ini Shoma ini kan masih bagian dari keluarga mereka gitu ya. Jadi yang saatnya untuk kali ini ya masih sama Fram itu ya teman ya, sama deh kan ya, waktu ada kayaknya untuk foto apa scan itu kan, itu si Shoma sama Fram tuh kayak deket banget gitu ya. Jadi akan fokus ke mereka berdua. Ini dia teman, episode 25 akan tayang di tanggal 2 Maret ya. Pastinya ini dia ya, kan tunggu teman bagaimana debut yang semakin banyak gitu ya dari dua form ini, Valen Cokol dan juga Gulf Blizzard Sorbet. Nah Fram juga dia aja dari kerja bareng di HP Party gitu ya, dan juga pastinya bersama Sachika. Nah ini juga Henshinnya kayaknya lebih mantap lagi, lebih cool gitu ya. Dan si juga apa ya, untuk si gas itu bisa lebih apa ya, di ekspor lagi kan ya untuk kekuatan esnya, yang semoga aja ya teman, untuk ekspor ini pun juga ya cukup bagus ya teman ya, karena ibaratnya sudah ada apa ya awalnya untuk kayak gini gitu ya, jadi harus di development lebih bagus lagi. Nah tiba-tiba ada VTuber ya, ini VTuber yang ibaratnya membuka identitas dari entah siapa yang dibuka nih, Kamen Rider Fram kah gitu ya. Soalnya Fram tiba-tiba jadi bounty ya teman ya sama seseorang ya. Ini lucu ya teman, Valen kayak ngebawa Peter Gulf kayak bawa kabur gitu ya. Nah pastinya si Valen atau Fram ini pun juga dijadikan incaran gitu ya. Oke teman, jadi pemas kita untuk episode kali ini teman. Jadi ya untuk debutnya ya mungkin cukup bagus lah teman ya, nggak B banget gitu ya, cuman ya ibaratnya untuk prosesnya ya mungkin lebih bagus di caking form ya teman, karena lebih apa ya, lebih terasa ya kan ya kehangatannya dan lebih bagus gitu. Jadi teman untuk debut atau artnya Hantu ini ya semoga aja